Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabirhu takbira. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'du. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Kita belajar selanjutnya tentang sifat Allah yang mesti wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan, Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Yaitu sifat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dengan makhluknya. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluknya pada sedikit, kebanyakan atau seluruhnya. Tidak ada. Boleh di antara kita meyakini bahwa ada penyerupaan Allah dengan makhluknya dari segala sisi apapun. Allah betul-betul murni, berbeda antara Khalik dengan makhluk, pencipta dengan yang diciptakan. Islam betul-betul memperhatikan perbedaan ini antara Khalik dan makhluk. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini, tidak ada sedikit pun penyerupaan, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayat yang jelas-jelas membuktikan bahwa tidak ada penyerupaan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, inilah yang disebut oleh sebahagian para ulama dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul berbeda, ya, dengan hawadis, dengan segala makhluk yang diciptakannya. Bahwa ciptaan pencipta dengan yang diciptakan jauh sangat berbeda, tidak ada persamaan pada sedikit pada apapun adanya dia. Kalau ada lafaz yang disebutkan Allah mengetahui, kita juga mengetahui, jauh sekali berbeda antara pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita. Allah Maha Kuasa, sedangkan kita juga punya kekuasaan, jauh berbeda antara kuasa Allah dengan kuasa kita. Tidak ada persamaan sama sekali. Nah, hanya ada sama pada lafaz lafaz ataupun pada cara kita mengekspresikannya, kata-kata saja yang nampak sama. Hakikatnya sungguh tidak adalah persamaan. Nah, makanya saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam masalah sifat Allah yang ini kita meyakini bahwa Allah itu adalah tidak ada syabih dalam bahasa Arab. Syabih itu adalah merupakan ada persamaan pada kebanyakan hal. Tidak ada. Atau sifatnya adalah nazir, ya. Di sini adalah bermakna pada sebahagiannya ada persamaan. Memang si Allah beda dengan makhluknya, tapi pada sebagian ini nampak sama. Enggak boleh ada begitu. Nazir juga tidak ada. Begitu juga mathil. Allah itu tidak ada mathil bagi Allah. Mathil artinya apa? Pada banyak hal Tuhan itu sama dengan makhluknya. Konsep syabih, nazir dan mathil, ya, itu sama sekali tidak diterima di dalam kita memahami tentang zat Allah, tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika orang-orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad unsub lana rabbak, wahai Muhammad sifatkan, jelaskan kepada kami bagaimana Tuhanmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini adalah daripada hadis daripada Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi Allah turunkan ayat ini, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad adalah Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu yang makhluk, segala sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang diciptakannya. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Tidak satu pun yang setara dengannya. Allahu akbar. Tidak ada yang setara dengannya. Inilah dia Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatul lil hawadis, tidak ada yang setara
apapun makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar hadis ini, atas dasar juga ayat ini. Nah, selanjutnya saudaraku yang dimuliakan Allah, qiyamuhu binafsi, Allah itu adalah ada dengan sendirinya, atau Allah Subhanahu wa taala kita pahami tidak ada yang menciptakannya. Itu maknanya qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qiyam bin nafs, artinya bahwa Allah ada dengan sendirinya, bukan bermakna Allah menciptakan dirinya, bukan pula bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada yang menciptakannya, tidak ada. Ini makna qiyamu binafsi. Sifat Allah yang selanjutnya harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menciptakannya. Kalau seandainya sebahagian orang-orang ateis mereka tidak percaya kepada Tuhan hanya gara-gara mereka menyatakan bahwa segala sesuatu ada sebabnya, maka apa sebab daripada Tuhan? Kalau segala sesuatu ada yang menciptakannya, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Kan boleh dong. Kalau segala sesuatu kita menyatakan ada yang menciptakannya, saya juga akan bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau seandainya tidak ada jawaban terhadap siapa yang menciptakan Tuhan, ya berarti Tuhan itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Nah, tidak. Pertanyaan ini tidak valid, tidak berlaku. Kenapa? Kalau seandainya ada orang yang menanyakan lagi, siapa yang menciptakan Tuhan? Berarti dia tidak punya konsep ketuhanan dalam pikirannya. Islam menyatakan bahwa mukhalafatul lil hawadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Berarti konsep Tuhan berbeda dengan konsep makhluk. Kalau makhluk jelas dia itu ada permulaan, kemudian ada yang menciptakannya. Lalu kalau saya menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan, berarti dalam pikiran orang itu Tuhan itu sama seperti makhluk. Kalau makhluk valid ditanyakan, bisa ditanyakan siapa yang menciptakannya. Kalau Tuhan tidak bisa ditanya. Kenapa? Konsep Tuhan memang konsep tidak ada pencipta, tidak ada yang menciptakannya. Itu konsepnya. Kalau makhluk ada yang menciptakannya. Lalu kalau saya tanyakan siapa yang menciptakan Tuhan, kemudian saya menanyakan siapa yang menciptakan makhluk betul, karena makhluk ada pencipta, sedangkan Tuhan tidak ada pencipta, jadi tidak berlaku pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan. Inilah kita pahami qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu adalah berdiri dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, dalam makna bahwa tidak ada yang menciptakannya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang semua kita menghafal ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ayat kursi yang sering kita hafalkan itu. Maknanya apa? Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu kekal, hidup, terus-menerus mengurus makhluknya. Itulah Allah Qayyum. Terus ada mengurus makhluknya. Terus ada, tidak bertopang, tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan bahwa dirinya adalah Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad. As-Samad di sini adalah di mana seluruh makhluk membutuhkan kepada Allah. Dan Allah tidak akan butuh kepada yang lain sesuatu apapun. Allah tidak butuh pada tempat. Allah tidak butuh pada waktu dan masa. Kalau kita perlu pada tempat, perlu waktu dan masa, Allah tidak butuh kepada yang itu semua, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kita tidak mempertanyakan tempat Tuhan, karena tempat itu menunjukkan pada kebutuhan. Kemudian juga kita tidak mempertanyakan kapan adanya Tuhan, karena waktu itu akan membatasi adanya Tuhan. Sama sekali tidak ada, Allah tidak butuh pada sesuatu apapun. Segala bentuk kebutuhan itu tidak berlaku pada Tuhan. Kalau seandainya kita perlu kepada yang merahmati kita, perlu kepada yang menciptakan kita, perlu kepada yang menyayangi kita, perlu kepada banyak hal, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, tidak perlu kepada segala sesuatu itu. Bahkan ibadah kita sendiri Allah nggak butuh pada ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadi Tuhan gara-gara kita rame-rame sepakat untuk beribadah, untuk solat padanya. Enggak. Allah tidak butuh pada ibadah kita, pada solat kita. Tidaklah berarti kalau seandainya kita rame-rame nanti tidak mau lagi solat ibadah, Tuhan akan berhenti jadi Tuhan. Enggak.
Inilah makna daripada samad. Inilah makna daripada qiyamuhu binafsi. Sama-sama tidak ada kebutuhan, tidak ada yang Allah inginkan daripada makhluknya, ya. Justru Allah lah yang memberikan terus menerus kepada makhluknya, yang terus mengurus makhluknya. Itulah adalah Allah Al-Qayyum, itulah Allah As-Samad. Dua sifat yang kita sebutkan itu, tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluknya, mukhalafatul hawadis. Selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu ada dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menciptakannya. Bersihkan pikiran kita, bersihkan konsep Tuhan kita, dan bersihkanlah tauhid kita pada Allah dengan menafikan segala bentuk penyerupaan dan juga segala bentuk kebutuhan pada Allah dengan dua sifat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.